Saya 기도합니다. Terima kasih Tuhan, kami sekarang di depan firman Allah untuk membaca Alkitab dan makan firman Allah dan untuk hidup ikut kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, waktu kami membaca ini, tolong sambil kami fokus kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. 아멘. 자, 오늘 루카스 볼 텐데, Lukas dari pasal 1 sampai 3. Lukas Perjanjian baru. Ya, 잠깐만요. Lukas ya. 봤어요? 네. 자, 이거 루카스 제가 먼저 pertama lihat video 먼저 볼게요. 네. Injil menurut Lukas. Injil Lukas merupakan salah satu catatan paling awal mengenai kehidupan Yesus. Injil ini sebenarnya merupakan bagian pertama dari ketiga dua kitab. 소리 괜찮아요? Ehonya Pastor. 소리 안 좋아요, 아벤? Iya, bergema. Ehonya besar itu. 잠깐만요. 자, yakni Lukas, 지금은요? Kisah Para Rasul. Jika kita membandingkan kedua kitab ini, jelas terlihat bahwa kitab-kitab ini berasal dari penulis yang sama. Ada petunjuk dalam kitab Kisah Para Rasul, serta dalam tradisi mula-mula yang menunjukkan bahwa penulisnya adalah Lukas, kawan seperjalanan dan rekan kerja Rasul Paulus. Lukas juga dikenal sebagai seorang dokter. Lukas mengawali tulisannya dengan pendahuluan yang menjelaskan bagaimana dan mengapa kitab ini ditulis. Dia mengakui di luar sana ada banyak catatan lainnya yang bagus tentang kehidupan Yesus. Tetapi sebisa mungkin, ia ingin kembali pada tradisi saksi mata dari banyak murid Yesus yang mula-mula, supaya ia bisa menghasilkan apa yang ia sebut sebagai laporan yang teratur tentang hal-hal yang telah digenapi di tengah-tengah kita. Adapun kata digenapi menjadi alasan mengapa Lukas menulis laporannya. Baginya, kisah tentang Yesus bukan hanya sekedar sejarah kuno. Dia ingin menunjukkan bagaimana kisah Yesus ini merupakan penggenapan dari kisah panjang tentang perjanjian antara Allah dan bangsa Israel, bahkan terlebih lagi antara Allah dan seisi dunia. Susunan kitab ini cukup jelas. Ada pendahuluan panjang yang mengawali kisah tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kemudian dari pasal 3 hingga pasal 9, Lukas menampilkan gambaran yang kuat tentang Yesus dan misinya di tempat asalnya, Galilea. Setelah itu, bagian yang besar di tengah-tengah kitab ini menceritakan perjalanan panjang Yesus menuju Yerusalem yang mengarah pada klimaks cerita, yaitu minggu terakhir Yesus di Yerusalem menjelang kematian dan kebangkitannya, yang kemudian berlanjut ke kitab Kisah Para Rasul. Dalam video ini, kita hanya akan berfokus pada paruh pertama Injil Lukas.
Pendahuluan yang panjang dalam kitab ini menceritakan kemiripan antara kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ada pasangan lanjut usia yaitu Imam Zakaria dan Elizabeth. Ada juga seorang gadis muda yang belum menikah, Maria dan Yusuf. Kedua pasangan ini menerima janji Allah yang mustahil, yaitu mereka akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Kedua janji tersebut kemudian digenapi saat Yohanes dan Yesus lahir, dan kedua orang tua mereka menyanyikan puisi ucapan syukur. Adapun lagu-lagu puitis ini dipenuhi dengan pengulangan dari Mazmur dan nubuatan para nabi di Perjanjian Lama yang menunjukkan bagaimana kedua anak ini akan menggenapi janji-janji Allah di masa lampau. Namun puisi-puisi ini juga menggambarkan peran masing-masing anak dalam kisah hidup mereka selanjutnya. Jadi, Yohanes adalah utusan yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi yang akan mempersiapkan bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Dan Yesus adalah Raja Mesias yang dijanjikan kepada Daud yang akan menegakkan pemerintahan Allah atas Israel dan membawa berkat Allah bagi bangsa-bangsa seperti yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Setelah itu, Maria membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk diserahkan kepada Allah. Dan di situ ada dua nabi yang sudah lanjut usia, Hana dan Simeon. Ketika mereka melihat Yesus, mereka mengenali siapa dia. Maka Simeon mengangkat pujiannya, sebuah puisi yang terinspirasi dari Nabi Yesaya. Katanya, anak ini adalah keselamatan dari Allah bagi Israel, dan dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi dengan semua pengharapan ini, kisahnya bergerak maju ke bagian utama berikutnya, di mana Lukas menampilkan Yesus dan misinya. Lukas mengawali dengan gerakan pembaharuan oleh Yohanes di Sungai Yordan, di mana dia memanggil orang untuk bertobat, mengembalikan keberadaan Israel melalui baptisan. Dia sedang mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah. Dan kemudian, Yesus muncul sebagai pemimpin dari Israel yang baru ini. Dia ditandai oleh roh dan suara Allah dari surga yang berkata, "Dialah anak Allah yang dikasihi." Setelah itu, Lukas melanjutkan dengan silsilah Yesus yang menelusuri asal-usul Yesus sampai kepada Daud, lalu kepada Abraham, dan terus sampai kepada Adam di kitab Kejadian. Di sini Lukas menyatakan bahwa Yesuslah Raja Mesias Israel yang akan membawa berkat Allah bukan hanya untuk Israel keturunan Abraham, tetapi juga untuk seluruh keturunan Adam, untuk seluruh umat manusia. Kemudian Lukas secara strategis menempatkan kisah tentang Yesus yang pergi ke kampung halamannya, Nazaret, di mana ia memperkenalkan misinya ke publik. Dalam pertemuan di rumah ibadat, Yesus berdiri dan membaca dari gulungan kitab Yesaya. Katanya, "Roh Tuhan ada padaku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas." Nah, sama seperti di kitab Injil lainnya, Yesus ditampilkan di sini. Dialah Raja Mesias yang membawa kabar baik tentang kerajaan Allah. Namun Lukas secara unik menyoroti dampak sosial dari misi Yesus. Jadi Yesus membawa pembebasan, kata Yunaninya adalah apesis, yang secara harfiah berarti melepaskan. Ini merujuk kepada praktek tahun Yobel yang dilakukan orang Yahudi kuno, seperti yang dijelaskan dalam Imamat 25. Ini adalah tahun di mana semua budak Israel dibebaskan, semua hutang dibatalkan, tanah yang sudah dijual dikembalikan kepada keluarga pemiliknya. Ini semua adalah peragaan secara simbolis dari keadilan dan belas kasihan Tuhan yang membawa pembebasan. Dan kemudian Yesus berkata bahwa kabar baik tentang pembebasan ini khusus ditujukan bagi orang miskin. Adapun dalam Perjanjian Lama, orang-orang miskin atau dalam bahasa Ibrani-nya, ani, memiliki arti jauh lebih luas daripada sekedar orang yang tidak memiliki banyak uang. Artinya juga merujuk pada orang-orang dengan status sosial yang rendah dalam budaya mereka, seperti orang-orang cacat, para wanita, anak-anak, dan para lanjut usia, termasuk juga orang-orang yang dikucilkan masyarakat, seperti orang dari kelompok etnis lain, atau orang yang pilihan hidupnya buruk, sehingga mereka ditempatkan di luar kalangan beragama yang dapat diterima. Yesus berkata bahwa kerajaan Allah menjadi kabar baik khususnya bagi orang-orang seperti ini. Lalu setelah ini, Lukas langsung menampilkan sekumpulan besar cerita yang menunjukkan seperti apakah kabar baik dari Yesus bagi orang miskin itu. Ini meliputi penyembuhan wanita yang terbaring sakit, atau laki-laki yang sakit kusta, atau seorang yang lumpuh. Ada juga kisah tentang bagaimana Yesus menyambut ke dalam komunitasnya seorang pemungut cukai seperti Lewi, yang secara materi tidaklah miskin, tetapi ia adalah orang yang dikucilkan masyarakat. Ada juga kisah Yesus mengampuni wanita pelacur.
Lukas sedang menunjukkan bagaimana kerajaan Yesus membawa pemulihan dan memutarbalikkan seluruh keadaan hidup orang-orang. Ia memperluas kalangan orang-orang yang dipanggil untuk mengalami kuasa kesembuhan dari kerajaan Allah. Dan ketika misi yang dibawa Yesus menarik banyak pengikut, dia melakukan sesuatu yang bahkan lebih provokatif lagi. Yesus membentuk orang-orang ini menjadi Israel baru. Dengan menunjuk 12 murid sebagai pemimpin atas mereka, ini dapat disamakan dengan ke-12 suku dari bangsa Israel. Kemudian Yesus mengajarkan maklumatnya tentang kerajaan yang terbalik dari kerajaan dunia. Lukas menyebutnya sebagai khotbah di dataran. Lukas mengatakan, kasih Allah bagi orang-orang yang dikucilkan masyarakat dan orang miskin menunjukkan bahwa kerajaan Allah memutarbalikkan semua sistem nilai kita. Yesus hadir untuk membentuk umat Allah lainnya yang baru, yang akan menggenapi panggilan Yesus dengan menunjukkan kemurahan hati yang radikal dengan melayani orang miskin. Orang-orang yang akan memimpin dengan cara melayani dan hidup dengan membawa damai dan pengampunan. Orang-orang yang sangat religius tetapi menolak kemunafikan agama. Adapun visi kerajaan Yesus yang radikal yang telah mengklaim otoritas dari Allah itu mulai menimbulkan perlawanan dan perdebatan, khususnya dari para pemimpin agama Israel. Penjangkauannya terhadap orang-orang yang tak dapat dipercaya menjadi ancaman bagi tradisi agama dan rasa kemapanan sosial mereka. Oleh sebab itu, mereka mulai menuduh Yesus menghujat Allah. Dia pemabuk dan bergaul dengan orang berdosa. Dan bagian ini pun mencapai puncaknya ketika Yesus mengungkapkan misinya kepada para muridnya dengan suatu pernyataan baru. Yesus berkata, ya, dia adalah Raja Mesias dan dia akan mengukuhkan pemerintahannya atas Israel dengan kematiannya di Yerusalem, dengan menderita sebagai raja yang menjadi hamba, yang mati bagi dosa-dosa Israel, seperti tertulis dalam Yesaya 53. Lalu pernyataan yang mengejutkan ini dijabarkan dalam kisah selanjutnya ketika Yesus naik ke atas gunung bersama 3 orang muridnya. Lalu tiba-tiba Yesus berubah di depan mereka. Ia diselimuti oleh awan kemuliaan Allah yang berkata, inilah anakku yang kupilih. Dan tampaklah Musa dan Elia, 2 nabi lainnya yang pernah menjumpai suara dan kehadiran Allah di atas gunung. Lukas memberitahu kita bahwa mereka berbicara dengan Yesus tentang tujuan kepergiannya, eksodusnya, yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, kata Yunani eksodus dengan jelas merujuk pada kisah Keluaran. Di sini Lukas sedang menggambarkan Yesus sebagai Musa yang baru, yang akan memimpin umat Israel yang baru dibentuk itu, menuju pembebasan dan pelepasan dari tirani dosa dan kejahatan dalam segala bentuknya, pribadi, rohani, dan sosial. Dari sini kita akan dituntun kepada paruh kedua dari kitab Lukas. Namun untuk saat ini, demikianlah paruh pertama dari Injil menurut Lukas. 오케이. 자, 잘 봤어요? Injil menurut Lukas. Pada video pertama, kita telah menelusuri gambaran Lukas mengenai Yohanes Pembaptis dan Yesus sebagai penggenapan dari kisah bangsa Israel dan janji Allah dalam 잠시만요. kitab Perjanjian Lama. Di situ kita melihat Yesus memperkenalkan misinya dan membawa kabar baik tentang kerajaan Allah. 오케이. 자, 이제 읽을게요. 제가 읽고, 그리고 아벤, 그리고 피터, 그리고 트라키 토니. 자, 제가 시작합니다. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh besar. Pada zaman
Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab tuamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu ramah berada dalam bait suci. 자, 잠시만요. 아벤 미안해요. 지금 또니하고 그다음 터 왔으니까 터 읽을게요. Samuel Sam, Jamu Sanem. 오늘 루카스 누가복음 지금 1장이에요. 1장. Iljang, Iljang. 1장. 지금 아뱅 지금 22절이에요. 두아두아? 예, 아뱅 지금 22. 그러니까 톤이 다음 하시면 돼요. 톤이 다음에.
네. 자, 22절이에요. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci, lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đoái đến tôi để cách sự xấu hổ tôi và mọi người. 네. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Thiên sứ bèn nói rằng hỡi Mary đừng sợ vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 보라, 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mìn, cho nên con thánh được sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. 보라, 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라. 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 6달이 되었나니 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Vào nhà Sachari chào Elizabeth. 엘리사벳이 마리아가 무난함을 들음에 아이가 복중에서 뛰노는지라 엘리사벳이 성령의 충만함을 받아 Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku menolak kegirangan. Phước cho người tạ tin vì lời Chúa truyền cho ngươi được ứng nghiệm. 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자에게 복이 있도다. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku.
sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo trong lòng. 또 힘을 보이사 마음에 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Bây giờ đến ngày mãn nguyện Elizabeth sinh được một con trai. 함께 있다가 집으로 돌아가니라. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Nhưng mẹ nói rằng không phải đặt tên con là Giăng. 내 친족 중에 이 이름으로 이름한 이가 없다 하고 Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Hết thảy xóm giềng đều kính sợ và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Judo. 듣는 사람이 다 이 말을 마음에 두며 이르되 이 아이가 장차 어찌 될까 하니 이는 주의 손이 그와 함께 하심이로라. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Như là Ngài đã dùng miệng các thống tiên tri phán từ thuở trước. 우리 원수에게와 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시는 일이라. untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapak leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết. 이아이여 네가 지극히 높으신 이의 선지자라 일컬음을 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 준비하여 untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka.
oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Và con trẻ lớn lên trong thành mạnh mẽ ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Amin. 자, 2장 읽습니다. 그때 가이사 아구스토가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yehuda, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. 거기 있을 그때 해산할 날이 차서 Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Thiên sứ bèn phán rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sợ là một sự vui mừng lớn trong muôn dân. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chân chiên nói với nhau rằng chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유에 누인 아기를 찾아서 Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bọn chân chiên trở về làm sống dân và ngợi khen Đức Chúa Trời vì mọi điều mình đã nghe và thấy như lời đã bảo trước. 할례할 8일이 되매 그 이름을 예수라 하니 곧 잉태하기 전에 천사가 일컬은 바로라. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Musa mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban
menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati. Và ở trong thành Jerusalem có một người con bình đạo đức tên là Simeon trong đợi sự yên ủi Giê-nu-phê và Đức Thánh Linh ngự trên người. 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니 Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan, membiarkanlah hamba-Mu itu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài. 배 예비한 것이요 Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pertambahan. Còn về phần ngươi có một thanh gươm sẽ đâm thấu trong lòng người. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. 또 아셀 지파 바누엘의 딸 안나라 하는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더라. 그가 결혼한 후 7해 동안 남편과 함께 살다가 Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu ia juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ về sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên người. 그의 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘으로 가더니 Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang sepekerjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. 성전에서 만난즉 그가 선생들 중에 앉으사 그들에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka,
Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nhưng hai người đều không hiểu lời Ngài nói chi hết. 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받으시더라. 그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Amin. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanes dan Kasafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Đang bèn dạo qua hết thập miền lên cổng sông Giô-đanh giảng dạy phép báp tên về sự ăn năn và được tha tội. 선지자 이사야의 책에 쓴 바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sinh ra con cái cho Abraham được. 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 치켜 불에 던져지리라. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Người nói rằng đừng đòi chi ngoài số luật định. 들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리이까 하매 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료를 족한 줄로 알라 하니라. Tapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lambungnya.
lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Trong khi Giăng rao truyền tin lành thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam berupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Khi Đức Chúa Giêsu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ca tinh thì Ngài là con Joseph con Heli. 그 위는 마따시요, 그 위는 레위요, 그 위는 멜기요, 그 위는 얀나요, 그 위는 요셉이요. Anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak Esri, anak Nagai. Anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda. Anak Yohanan, anak Resa, anak Serubabel, dan anak Saretiel, dan anak Neri. Neri con Minti, con Adi, con Kusam, con Emaran, con Era. 그 위는 예수요, 그 위는 엘리에서요, 그 위는 요림이요, 그 위는 마따시요, 그 위는 레위요. Anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason. Kami 13 gì mục sư này? Aminadab, con admin, con Arani, con Efron, con Phares, con Judah. 그 위는 야곱이요, 그 위는 이삭이요, 그 위는 아브라함이요, 그 위는 데라요, 그 위는 나홀이요. Anak Seruk, anak Rehu, anak Felek, anak Eber, anak Salmon. Anak Kenan, anak Arpasad, anak Sem, anak Nuh, anak Lame. Anak Matesala, anak Henos, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan. Anak Anak Enos, Enos, anak Adam, Set, anak 그 Adam, 위는 아담, 셋이요, anak 그 위는 아담이요, anak Allah. 그 위는 하나님이시니라. Amen. 아멘. 자, 오늘 수고했어요. 날씨 조금 이제 괜찮죠? 안 춥죠? 네. 네, 아뱅 거기 어때요? 아뱅 아직 추워요? 맛이 딩인? Masih dingin, Pastor. Sekarang -1. 야, minus Banyak 1, gunungnya, minus, Bang. minus 1도. 아뱅 지금 Malu. 이제 뭐야 bisa keluar? Acik mulai. Samonim tidak boleh, tapi saya mau keluar, Pastor.
Nanti saya mau keluar. 알았어요. Bilang, 이번 주는 뭐야? hari Sabtu ini saya tidak bisa jemput di gereja Kipun ada itu pemimpin pujian untuk sekolah minggu. apa Pastor? Rencana ya? 미안해요. Aneh. Rencana ya. 아병 올 수 있으면 와요. 우리 하리 민구 만나요. 네, Pastor. 오케이. 피터는 이제 또 만디 샤워해야 돼요. 피터. Oke, Pastor Lee. 오케이, 알았어요. 터 저녁 먹었어요? 터 저녁 먹었어요? 저녁? 예, 먹었어요. 집에서 먹었어요? 예, 집에서 먹었어요. 그래요. 알겠어요. 또 잘 지내고 우리 주일날 만나요. 예. 감사합니다. Halo Pak Sonen. 네. 예.